keceriaan, cerdas, dan berwawasan dalam acara Lomba Pidato Kebangsaan. Baiklah, langsung saja kita panggilkan peserta nomor undian 6 atas nama Airin Ivani dari SMA Negeri 1 Dumai. Kepada Airin Ivani, waktu dan tempat dipersilahkan. Ambillah kayu untuk membuat sampan. Kayu disatukan dengan palu. Sebelum pidato saya sampaikan, izinkan saya ucapkan salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati kakak abang penyelenggara pidato pada pagi hari ini. Yang saya hormati hadirin sekalian yang menyaksikan saya baik secara langsung di sini maupun melalui media sosial, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan dan kaum milenial. Hadirin sekalian, berbagai masalah sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, mulai dari korupsi, penganiayaan, pengangguran, tawuran antar remaja, dan yang paling mengkhawatirkan, krisisnya semangat patriotisme di dalam diri rakyat Indonesia. Budaya Barat dianggap lebih modern daripada budaya kita sendiri. Banyak generasi muda yang meninggalkan kebudayaan Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Kemerosotan nilai luhur sudah tampak hampir di seluruh generasi muda. Inilah yang harus kita perhatikan. Hadirin sekalian, apa yang bisa kita tiru jika segala kekayaan yang kita miliki, tambang, sumber minyak, kita serahkan kepada pihak asing untuk dikelola? Bagaimana bisa kita berpegang teguh terhadap nilai luhur, menegakkan semangat patriotisme, jika para pejabat negara sibuk mencari citra diri dan memperkaya diri sendiri? Bagaimana bisa kita menghargai jasa para pahlawan jika pelajaran sejarah dan kewarganegaraan dianggap tidak penting daripada pelajaran yang di ujian nasionalkan? Teman-temanku sekalian, dengan adanya rasa cinta terhadap tanah air, maka negara tersebut akan aman dari berbagai macam ancaman dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita sebagai generasi penerus harus mempertahankan apa yang ada di negara kita ini. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme di dalam diri kita. Seperti pertama, kita ikuti kegiatan setiap upacara Senin pagi. Melalui kegiatan ini, kita secara tidak langsung mengajak siswa-siswi untuk mengenang kembali sejarah para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Karena bangsa yang bebas adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Yang kedua, kita mencintai, kita bangga menggunakan produk-produk lokal. Kita menggunakan produk lokal sama saja dengan membantu pengusaha-pengusaha lokal untuk dapat maju dan bersaing melawan perusahaan-perusahaan dari luar ataupun asing. Seperti yang kita ketahui, pemerintah saat ini sudah membentuk kebijakan untuk menggunakan batik sebagai seragam sekolah, seragam kantor, dan bahkan batik sudah digunakan dalam acara-acara formal maupun non-formal. Batik sendiri sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Batik juga sudah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Yang ketiga yang kita dapat lakukan sebagai generasi penerus ialah ikut serta menciptakan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun nasional. Bagaimana? Dengan cara tidak mencoret-coret dinding, menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan. Dengan terjaganya lingkungan dan fasilitas umum, kita akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat yang dapat kita lakukan ialah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa
ada di Indonesia dengan jumlah yang beribu-ribu banyaknya. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan ialah melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara mempelajari kebudayaan, baik kebudayaan daerah kita maupun kebudayaan daerah lain. Kita ajarkan kebudayaan di Indonesia kepada generasi-generasi penerus, kepada teman, kepada adik-adik kita. Teman-temanku sekalian, orang-orang yang tidak mencintai dan menghargai tanah kelahirannya merupakan seorang pengkhianat. Dengan adanya rakyat yang mencintai tanah air, maka negara ini akan aman dari berbagai macam ancaman dan gangguan. Dengan adanya rasa cinta tanah air, maka kita dapat bahu-membahu membangun negeri ini agar dapat bersaing dengan negara-negara maju di luar sana. Dengan menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita akan berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Teman-temanku sekalian, kita generasi penerus tidak boleh lengah. Banyak bangsa asing yang ingin menguasai dan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini karena kita kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia agar berkualitas, agar negara kita ini tidak jatuh ke tangan para bangsa asing. Kita sebagai generasi penerus harus mempertahankan hingga titik darah penghabisan. Teman-temanku sekalian, kalau bukan kita generasi penerus yang mencintai negeri ini, siapa lagi? Kita akan tinggal di mana jika kita kehilangan negeri ini? Kita sebagai generasi penerus janganlah berpangku tangan, janganlah diam. Kita haruslah bergerak. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal-hal yang paling kecil, mulailah dari saat ini, detik ini, hari ini juga. Akhirnya, sekian pidato dari saya. Saya harap pidato saya ini dapat membuka pikiran generasi-generasi milenial di luar sana, termasuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah membiarkan saya untuk menyampaikan pidato saya, dan mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Airin Ifani yang telah menampilkan pidatonya. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan komentar dari para Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, waktu dan tempat kami persilahkan. Anak Anda Airin Ifani ya dari SMA 1 Dumai. Penampilan hari ini cukup bagus ya. Apalagi jaket sekolahnya juga sama macam Institut Agama Islam ya. Warna merah ya. Jadi penampilan hari ini ya sangat prima. Kemudian juga dari sisi penguasaan isi ceramah juga luar biasa bagi Bapak ya, walaupun intonasinya datar-datar saja, tetapi bagi Bapak itu sudah sangat luar biasa. Tampil yang kedua ini, Airin sudah bisa memberikan warna tersendiri atas dirinya sendiri juga ya. Memberikan warna tersendiri atas dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting ya. Kita tak perlulah jadi orang lain, tetapi kita bisa tampil menjadi diri kita sendiri. Itu adalah bagian penting dari penampilan Airin pada hari ini. Airin bagi Bapak masuk juga dalam kategori sang juara ya, dan itu sudah sangat luar biasa ya. Artikulasi dari penyampaian materi juga bagus, kemudian penampilannya juga smart gitu kan, walaupun memang intonasinya juga agak sedikit datar. Kemudian tinggal lagi nanti ada inovasi-inovasi, ada kreativitas ya. Tidak hanya dalam bentuk-bentuk misalnya pada tahap yang pertama kemarin banyak Dewan Juri menyarankan ada pantun ya, sekali-kali dimasuk syair juga ya Pak.
Syair itu kan macam-macam, ya. Bentuk jenisnya juga macam-macam. Nanti Airin tinggal pilih mau gaya syair seperti apa menjadi bagian dari pembukaan pidato, ya. Ya, mana tahu nanti setelah ini ada event-event pidato lain yang bisa Airin ikut, nanti bisa dibuka pidatonya setelah Assalamualaikum dengan bait-bait syair, ya. Apakah misalnya gaya kayak syair kayak Gurindam 12 boleh, gaya Serampang 12 boleh gitu kan. Jadi nanti tinggal dipilih, ya. Kalau misalnya temanya adalah bersifat nasionalis, nanti bisa hal-hal yang bersifat nasional, bersifat kedaerahan, itu menjadi bahagian dari kekuatan Airin, ya. Dan itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau nanti misalnya Airin masih mengikuti event-event ceramah seperti ini, yang paling pertama harus Airin pikirkan adalah apa yang menjadi ikon saya. Tidak hanya misalnya kata pembuka atau Assalamualaikum dengan gini-gini, tapi Airin harus memikirkan apa yang menjadi ikon saya dalam penampilan saya. Kalau misalnya Airin misalnya menguasai dalam syair bahasa Arab, boleh, ya. Masih banyak itu syair-syair dalam bentuk bahasa Arab, ya, boleh dibawa. Atau Airin bisa syair-syair dalam syair Melayu banyak, gitu. Nanti bisa dibawa, ya, dalam kemasan-kemasan inovasi kata-kata yang Airin buat sendiri boleh, gitu kan, atau dari kata-kata yang sudah ada yang dikemas oleh para pujangga kita boleh, gitu kan. Nah, jadi itu menjadi bahagian dari ciri khas kita, ya. Itu pesan Bapak, ya. Yang kedua, pesan Bapak, ya, selain artikulasi dari mengatur intonasi dan inovasi, juga bagaimana Airin juga harus mampu, ya, memberikan sebuah pesan komunikasi yang juga jelas kepada audiens, ya. Itu bukan hari ini tidak jelas, tidak, tapi itu harus juga menjadi bahagian kekuatan bagi kita sebagai seorang orator, ya, sebagai seorang komunikator, ya. Sebagai seorang komunikator yang baik itu adalah kita harus mampu memberikan pesan yang jelas kepada audiens kita. Audiens kita siapa? Ya banyak pendengar-pendengar kita. Semakin kita jelas memberikan pesan kepada audiens kita, maka orang pun akan semakin melirik kita, semakin like and share kita. Apalagi dengan wajah Airin yang luar biasa bagi Bapak, itu sudah menjadi modal, ya, menjadi modal bagi kawan-kawan untuk menge-share Airin pada penampilan hari ini. Dan Bapak doakan Airin bisa jadi sang juara. Sukses, ya. Ayo Pak Denny. Baik, untuk Airin Ivani, ya, ini dari SMA 1 Lumai. Dengan apa yang tadi Airin tampilkan, saya pikir, ya, ini sudah mempertegas atau memperjelas bahwa memang Airin layak di tahap ini, ya. Saya pikir itu juga tidak lepas dari usaha daripada Airin sendiri. Namun yang perlu saya sampaikan adalah bahwa tadi sangat menarik, ya, bagaimana secara materi, secara uraiannya, bagaimana secara kesesuaiannya dengan temanya, kemudian dengan runtutannya, itu sudah sangat hampir maksimal, ya. Tapi bukan berarti itu sudah cukup, enggak, ya. Apalagi tadi bagaimana Airin mampu menjelaskan dengan konteks kekinian, sangat milenial, ya. Artinya ini juga membuat atau menggugah, ya, generasi muda ini dengan mudah untuk memahami bahwa ini loh semangat keberagaman itu seperti ini loh semangat kebangsaan itu seperti ini. Itu saya pikir itu satu poin penting. Kemudian yang kedua, ya, Airin juga bisa lebih leluasa untuk memainkan gesturnya, ya, bagaimana untuk berimprovisasi dengan gayanya, stylenya. Saya pikir di situ juga kekuatan Airin itu bagaimana dia mampu, karena seorang
orator ya, atau dalam ceramah itu seorang dai ya, atau dalam istilah komunikasinya komunikan ya, bahwa dia itu memang harus bagaimana mempengaruhi. Nah, saya pikir selama ini bagaimana lihat di like-nya, share, dan kemudian dari komennya, saya pikir itu sudah salah satu bukti bagaimana Airin mampu mempengaruhi audiennya, mempengaruhi seorang komunikan dari hasil dari komunikator itu sendiri. Itu poin penting. Yang kedua adalah sebisa mungkin nanti Airin menggunakan bahasa yang simpel saja ya, simpel saja tapi dalam ya, tidak perlu terlalu banyak menguraikan banyak hal ya, jangan sekali-sekali mengulang-ulang kata-kata ya, mengulang kata-kata yang maknanya sama. Nah, itu sangat-sangat dihindari ya, slow saja, to the point istilahnya. Kemudian tidak banyak yang perlu saya komentar ini lagi, dan apa yang telah ditunjukkan oleh Airin ini yang pada hari ini sudah sangat maksimal saya pikir ya. Dan tentunya sekali lagi silakan dipertahankan apa yang menjadi kekuatan daripada Airin sendiri, dan teruslah belajar untuk memenuhi apa yang menjadi sebuah kekurangan daripada Airin sendiri ya. Nah, dan saya yakin bila Airin menemukan kekuatan dan kelemahan itu pada hari ini, insya Allah bukan tidak mungkin Airin ini akan menjadi seorang orator yang kelas dunia ya. Bermimpi itu perlu, karena kenapa? Kita tidak tahu nasib seseorang ke depannya seperti apa. Tapi jangan lupa, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maka belajar dan terus belajar. Baik, selamat untuk dan sukses untuk Airin Ivani. Cukup, terima kasih. Kepada para dewan juri, semoga apa yang telah menjadi komentar dari para dewan juri dapat membangun kreativitas dan inovasi dari Airin Ivani. Baik, bagi para pemirsa Davido ataupun teman-teman ingin merasa Airin Ivani layak mendapatkan juara, maka berikan dukungan teman-teman semua dengan cara Teman-teman bisa like, komen, dan share ke keluarga, teman-temannya lagi, dan saudara-saudara. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.